Timnas Indonesia meraih kemenangan di Maidin Stadium. Tak tanggung-tanggung, pasukan Garuda mengamuk dengan kemenangan telak 3-0. Kemenangan ini jelas sangat berarti. Selain menyudahi kutukan 20 tahun gak pernah menang di kandang Vietnam, peluang Indonesia untuk lolos ke round ketiga juga semakin terbuka lebar. Sementara itu, kemenangan atas Vietnam sendiri tak lepas dari peran krusial Tom Haye. Pemain yang baru saja menjalani laga debutnya bersama timnas itu langsung menampilkan performa gemilang. Bahkan pengalamannya bermain di Eropa membuat Tom Haye sangat mudah memimpin lini tengah pasukan Garuda. Dan untuk itu, lihatlah bagaimana kecerdasan Tom Haye memimpin lini tengah timnas Indonesia. Saya pikir jika kami bisa memainkan bola dan tidak membiarkan mereka melepaskan operan jauh terlalu banyak, kami bisa memiliki lebih banyak kendali dalam permainan. Source PSSI. Seperti itulah yang dikatakan oleh Tom Haye sebelum pertandingan melawan Vietnam di Maidin Stadium. Meski laga itu merupakan laga debutnya bersama timnas Indonesia, akan tetapi dengan segala pengalamannya bermain di Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda, Tom Haye jelas sangat percaya diri bisa mengatasi permainan Vietnam di depan puluhan ribu supporter mereka. Hasilnya pun memuaskan. Tom Haye dipercaya sejak menit awal pertandingan dengan menggantikan peran Ivar Jenner yang mengalami demam, langsung menampilkan performa terbaiknya di lapangan. Ketenangan, kecerdasan, serta visi permainannya jelas luar biasa. Meski baru menjalani laga debut bersama timnas, namun Tom Haye langsung bisa menyesuaikan diri dengan skema permainan timnas. Dipercaya sebagai jenderal lapangan tengah, Tom Haye tampil tak mengecewakan. Bahkan Tom Haye menjadi orang di balik 2 gol timnas Indonesia ke gawang Vietnam. Sepanjang pertandingan, pemain SC Heerenveen itu terlibat penuh dalam membangun serangan maupun membantu pertahanan. Sebagai pemain yang punya keahlian mengeksekusi bola mati, Tom Haye mendapat mandat menendang tendangan sudut. Hasil dari beberapa percobaan, 2 tendangan sudutnya berbuah gol. Pertama terjadi pada babak pertama, tepatnya pada menit ke-8. Tendangan sudut Tom Haye begitu enteng disambut sundulan Cheitzas. Kedua, terjadi pada pertambahan waktu babak kedua. Tendangan sudut Tom Haye menciptakan kemelut di depan gawang Vietnam dan berujung gol Ramadan Sananta. Sementara itu, terpilihnya Tom Haye sebagai man of the match di laga ini tidak terlepas dari performa komplitnya di lini tengah timnas Indonesia. Di laga ini ia benar-benar menjadi jenderal di lini tengah. Ia berhasil mendikte permainan Indonesia dengan umpan-umpan visionernya. Ia juga tidak segan mundur untuk membantu pertahanan. Ia memberikan performa yang komplit di laga ini. Tak heran dengan melihat penampilan Tom Haye malam tadi, banyak publik Indonesia menyebut sebagai Pirlo-nya Indonesia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia besutan Sintayong memiliki senjata rahasia yang tak terduga. Salah satunya lemparan ke dalam Pratama Arhan. Di leg pertama, lemparan ke dalam Pratama Arhan membuahkan gol kemenangan bagi timnas Indonesia atas Vietnam. Namun di leg kedua, Sintayong tak memainkan Pratama Arhan. Beruntung ada Tom Haye, spesialis tendangan bola mati. Free kick Tom Haye bisa jadi senjata rahasia timnas Indonesia ketika lemparan ke dalam Pratama Arhan tak mempan. Dengan akurasi tinggi ditambah pemain-pemain jangkung di kotak penalti lawan, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa mencetak gol. Kehadiran Tom Haye dan 3 pemain naturalisasi baru di skuad Garuda jelas menjadi nafas baru bagi permainan timnas Indonesia. Hasilnya pun memuaskan. Dengan hadirnya Tom Haye di skuad timnas, akhirnya menyudahi rekor buruk selama 20 tahun selalu gagal menang di kandang Vietnam. Dengan kehadiran Tom Haye, timnas Indonesia mendapatkan tambahan kualitas di lini tengah. Haye dikenal sebagai gelandang serba bisa yang memiliki kemampuan dalam mengatur permainan, distribusi bola yang baik, serta kemampuan bertahan yang solid. Gaya permainannya yang dinamis dan kemampuan adaptasinya yang cepat membuatnya menjadi aset berharga bagi pelatih dan rekan satu timnya.
Dan hal itu bisa kita lihat langsung dalam laga debutnya bersama timnas malam tadi. Diduetkan bersama Marcelino Ferdinand di lini tengah, Tom Haye mengambil kendali penuh di lini tengah timnas Indonesia. Tak hanya mengalirkan umpan-umpan visioner, dia juga tak sungkan untuk turun ke belakang guna membantu pertahanan timnas Indonesia. Dan dengan adanya Tom Haye membuat permainan timnas meningkat secara drastis. Mereka lebih tenang dan juga sangat berbahaya ketika melakukan counter attack atau serangan balik. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk bisa lolos ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana dalam match selanjutnya timnas akan menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni 2024 dan Filipina pada tanggal 11 Juni 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelas timnas sangat diuntungkan karena bermain di depan para fans yang dikenal loyalitas tersebut. Dan kita doakan saja semoga timnas terus tampil konsisten sehingga mampu mewujudkan mimpinya bermain di Piala Dunia 2026 mendatang. Meski perjalanan masih panjang, namun jika terus berjuang, tak ada yang mustahil dalam dunia sepak bola. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.